gitu ya. Aduh, aku udah ngasih nafkah tetap nggak bisa tidur, ya udah deh nyatu lagi. Rujuk aja dah. Kata suaminya, udahlah lebih baik rujuk lagi. Gitu kan ya. Iya benar ya. Itu kan, itu hak berarti ya? Ya, itu hak Tapi ada istri. kewajibannya nggak kalau selama iddah tuh istri? Untuk perempuannya, Ya, untuk istrinya. Ada dong, ada diseimbangin, ada hak dan juga ada kewajiban. Kalau kewajiban nih misalkan kalau istrinya ditinggal cerai gitu ya, sama sang suaminya, maka selama masa iddah ini itu sang istrinya itu jangan dulu beger. Jangan dulu punya calon pengganti ya. Gitu, meskipun udah ada yang naksir, jangan menerima dulu pinangan dilayani, apalagi sampai menerima pinangan dari orang lain, itu nggak boleh. Nanti kalau udah beres masa iddah baru, kenapa itu istrinya minta cerai? Karena tahu-tahu udah punya lagi selingkuhan, ya udah cerai langsung. Kawin Besoknya lagi. nikah, aduh kacau ya. Hari ini cerai, besok kawin. Besok kawin, ini cerai, ini orang-orang yang tidak punya agama ini. Kalau yang itu yang apa? Ini kan kalau yang dicerai gitu ya kan nggak boleh nggak boleh dulu nerima pinangan ya. Itu kan karena mungkin ada kemungkinan rujuk kan ya. Makanya iya. Makanya nggak boleh menerima pinangan itu ya, karena kemungkinan besar bisa dirujuk. Bisa rujuk. Kalau yang nggak mungkin rujuk, misalnya wafat nih suaminya nih. Nggak mungkin ya, nggak mungkin rujuk kalau wafat. Itu selain iddah kan pasti tetap ya nggak boleh menerima pinangan, tapi ada nggak kewajiban lain tuh? Ada. Itu kalau istilah fikihnya disebut dengan ihdad. Oh ihdad, ada ihdad. Ihdad itu bukan iddah, bukan iddah, bukan. Ihdad. Jadi ada larangan yang lain lagi. Apa aja tuh? Larangannya itu, aduh ini agak berat. Kenapa Teteh katakan ini agak berat? Karena bukan berarti selalu memperhatikan orang ya. Karena memang berat ini karena kayaknya sulit gitu ya. Wanita ini tuh merasakan ihdad gitu. Yeah. Jadi kalau udah ditinggal sang suami, wahai para istri itu bukan kalau bisa, harus bisa. Yeah. Tapi kecuali dengan alasan tertentu nanti ya. Kalau misalnya sesuatu hal dimudaratkan. Itu bahkan seorang perempuan itu jangan keluar dari rumah. Oh, nggak boleh jangan keluar dari pintu sama sekali. Harus ada di selingkungan rumahnya. Selama masa ihdad itu, seorang istri itu hanya cukup membersihkan diri, merawat diri, menjaga kesehatan. Jangan dulu nyolek. Apalagi bersoleknya kayak teteh gini, nggak boleh. Bisa dangdan ya? Nggak bisa, apalagi kayak dangdan gini, nggak boleh. Nyisir boleh, kalau nyisir boleh. Gitu, karena itu nanti kesehatan. Tapi jangan dulu bersolek merias meskipun hanya di dalam rumah. Tetap aja itu nggak boleh. Kan masih dalam masa berkabung. Apalagi menerima pinangan orang. Itu kan ini yang sulitnya, yang keluar dari rumah. Itu yang bolehnya apa dong? Kan misalnya nih kalau si ceweknya misalnya punya kerjaan di luar, kemudian misalnya kerjaannya itu, misalnya nih kerja sekarang, makan sekarang. Kerja hari ini ya untuk makan hari ini, itu gimana teh? Jadi kita harus lihat dulu itu kalau misalkan hal itu sampai ke jatuhnya nanti sesuatu hal yang sangat memudaratkan gitu ya. Contoh nih, misalkan si seorang istri itu misalkan pegawai pabrik misalkan, atau misalkan guru di sekolahan gitu. Ini pekerjaan ini kan yang tidak bisa diganti sama orang lain, yang nggak bisa diganti sama orang lain. Kecuali kalau misalkan ini sang perempuannya itu misalkan kerja di punya toko misalkan, punya toko di pasar atau punya toko di mana, banyak tuh karyawannya. Berarti kan ini pekerjaan yang masih bisa digantikan kan sama yang lain. Maka kalau ya harusnya ini si wanita tuh nggak perlu pergi keluar ke toko, karena kan masih bisa kan digantikan sama yang lain. Tapi ini kalau misalkan, aduh ini kasab aku cuman satu-satunya karyawan pabrik, secara syariat dohir kalau misalkan aku keluar dari di perusahaan juga nggak ngasih cuti selama itu sampai 4 bulan 10 hari, cuman ngasih cutinya misalkan 1 minggu. Kalau aku nggak kerja, anakku semuanya masih kecil-kecil, di mana secara syariat dohirnya memberi nafkah makan. Berarti kan ini madorot. Tetapi itu pun hanya tujuan untuk kerja loh. Hanya untuk kerja. Gak boleh belok-belok mana ya? Gak boleh. Apalagi kerjanya keluar, merias diri lagi, berdandan lagi. Gak boleh. Dalam keadaan pucat aja, polos yang biasanya suka dandan gak boleh. Ini jadi guru kan nanti gak enak dipandang. Gak boleh. Jangan berdandan tetapi berpakaian cukup bersih, rapih aja. Mau apa? Mau kerja, udah kerja doang. Pulang dari sekolah, pulang lagi. Kalau bisa misalkan nggak perlu beli sayuran,
toh anaknya udah pada gede, nyuruh nanti untuk belanja sama anak-anaknya. Udah itu aja. Kecuali kalau anaknya yang semuanya masih kecil-kecil, nggak ada yang memungkinkan untuk belanja, baru beli ke toko, beli sayur, bla 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 bla, udah. Jangan kata temennya, yuk kita hibur, kita ngebasok dulu yuk. Nah. Oh, jadi ini memang butuh itu ya, butuh apa ya, butuh dukungan lah dari lingkungan sekitarnya untuk istri yang sedang apa tadi istilahnya Teteh? Idad. Idad ini bisa melaksanakan idadnya itu ya memang harus didukung kalau gitu. Harus ya. didukung, harus kerjasama. Itu pun kalau orang sekelilingnya yang paham ilmu agama. Kalau yang sekelilingnya nggak paham ilmu agama itu sebenarnya sulit. Kalau ini berkaca ya sama kasus misalnya tahun 2020 kemarin kan itu kan ada lockdown lah ya. Itu kan iya. Sebenarnya kan kalau kita bareng-bareng gitu orang itu kan ada yang ngunci-ngunci di rumah gitu yang itu kan bisa ya sebenarnya ya dianterin makan ke rumah online misalnya itu kan sebenarnya indah juga sebenarnya kalau misalnya orang-orang sekitar rumahnya tuh misalnya mereka itu ngerti mendukung ya sebenarnya bisa aja terjadi ya maksudnya ini bisa dilewati oleh si istri yang sedang meninggal. Yang sulit itu bukan itunya. Yang sulit itu adalah perasaan seorang wanita tersebut. Udah mah aku di rumah, ingat ke suami terus, sedih, suntuk, bosen, jenuh. Nah itu sebetulnya yang menjurung. Akhirnya mau udah keluar, ngehibur diri, lumayan lah pergi ke pasar, bisa senyum sedikit. Meskipun untuk mengunjungi makam suaminya itu nggak boleh. Makanya harus jadi apa ya? Seolah sosok orang-orang di sekitar itu harus jadi apalagi kalau misalkan punya anak-anak yang udah dewasa. Kalau misalkan anak-anaknya tuh udah pada dewasa, misalkan apalagi kalau anaknya udah pada nikah, ini harus ada yang berkorban salah satu anaknya. Oh ya, nungguin dulu. Iya, nungguin dulu ibunya. Aduh gimana nih anaknya punya 4, yang udah nikah 3, yang di rumah masih kecil. Ya udah, ini yang 3 keluarga anaknya ini harus ada yang berkorban salah satu atau misalkan bergilir. Nungguin dulu 1 minggu di sini, misalkan 1 bulan sama anak ke-1, 1 bulan sama anak kedua yang sengaja diam di rumahnya. Ma, jangan keluar. Mau apa-apa bilang sama saya. Mau apa-apa bilang. Nah, itulah indahnya kalau kita tuh punya anak yang benar-benar paham agama itu. Seperti itu. Makanya ya anak-anaknya kalau nggak sempet atau ngaji ya nonton YouTube Asran lah minimal. Minimal nonton YouTube Asran. Biar ya, tahu nih. Nontonnya yang mendapatkan ilmu. Oh iya, jadi memang nggak serta-merta kita bisa nyalahin istri yang ditinggal wafat suami kemudian nggak ihdar ya. Juga ada peran penting orang-orang di sekitar dia penting. Gitu. Semua punya tanggung jawab. Bahkan jangankan anak, kalau misalkan anak-anaknya masih kecil, tapi kalau misalkan sang perempuan tersebut punya keluarga, misalkan punya kakak, punya adik yang paham agama, dan itu akan sangat mendukung sekali. Udah Kak, diam aja di rumah, nanti apa-apa sama teteh. Nanti mau apa-apa sama adik misalkan. Atau tetehnya, adiknya lagi nggak ada, tapi kebetulan punya tetangga yang paham ilmu agama juga. Udah, nanti kalau mau apa-apa titip sama saya. Jadi tetangganya setiap hari yang berkunjung. Misalkan, ini tetangganya tuh namanya Cik Rohina, misalkan. Kata Cik Rohina ke Cik Eti, mau belanja apa hari ini? Sok bilang ke saya, kata ke Cik Rohina. Itu enaknya kalau kita punya tetangga yang paham lagi sama ilmu agama, saling mendukung gitu. Oh iya, alhamdulillah ya, paham lah. Jadi apa itu? Tadinya bingung tuh. Udah saya nanyain idah gitu ya. Ini kalau ada ihdar juga. Oh, jadi ada ihdar, ada idah, beda ya itu teh. Kalau laki-laki bebas. Laki-laki mah istrinya sekarang wafat, pagi-pagi, sorenya mau nikah boleh. Boleh. Tapi pernah baca dong teh artikel loh ya. Saya pernah baca artikel. Sebenarnya ketergantungan laki-laki kepada perempuan itu lebih besar daripada ketergantungan perempuan pada laki-laki. Benar kan itu ya? Memang gairah laki-laki itu lebih memuncak daripada wanita. Maka wahai para wanita, perhatikanlah gairah. Maksudnya gini kan, kalau wanita itu butuh sosok suami dalam tanda kutip, itu seringkali paling dominan yaitu materi lah ya. Tapi kalau laki-laki butuh istri itu segalanya, maksudnya nggak makan, karena kan kalau suami itu butuh
pelayanan. Iya, jadi kan kalau nggak ada istri ya udahlah, ya udah rumah berantakan gitu, baju kotor semua. Pinternya nyari duit doang. Iya gitu. Tapi gak pinter nyuci, gak pinter masak, gak pinter ngurus anak, dan gak pinter bla 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 bla. Iya, jadi bener-bener nggak bisa apa-apalah sebenarnya. Kasian, makanya gak apa-apa. Kalau istri tanpa suami seolah-olah cuma nggak bisa nyari duit, tapi kalau suami tanpa istri nggak bisa ngapa-ngapain bener. Berarti kalau gitu lebih hebat wanita ya? Iya. Mbak Najwa tuh dulu pernah bilang gini, Mbak Najwa Shihab tuh pernah ngomong gini. Kenapa apa istilahnya itu wanita itu tangguh karena dunia itu berat gitu. Kalau nggak ada, kalau semua laki-laki itu nggak bakal kuat, tapi kalau semua wanita bisa kuat katanya gitu, tapi nggak tahu. Ya alhamdulillah, terima kasih nih ilmunya pada kesempatan ini. Ini semoga aja nih ada pemirsa-pemirsa lain yang juga pengen ada yang ditanyain, itu boleh ya Teh ya? Boleh, kalau tetehnya paham, insya Allah. Bahas lagi ya. Oh ya, maksudnya di channel apa, di channel? Mau di channel YouTube Alasran boleh. Oh, atau ya. misalkan ada yang mau bertanya, kan kalian ini semua udah tahu belum? Kalau teteh kan punya 2 channel YouTube kan? Oh iya. YouTube Alasran sama YouTube Fikih Nikah. Kalau YouTube Fikih Nikah itu yang lebih spesifik membahas tentang rumah tangga. Tapi kalau mau bertanya di sana, monggo. Mau bertanya di Alasran juga monggo, silakan. Oh, nanti kalau pengen diangkat pembahasannya. Oh, mau diangkat ya, jadiin topik untuk iya, video. kalau pengen jadiin topik. Ya alhamdulillah pemirsa ya, kita sudah mendengarkan jawaban. Ini cukup jelas juga ya tentang pertanyaan tadi tentang talak, dan kemudian tentang iddah, bahkan tadi bonusnya ada tentang ihdad juga. Semoga apa yang kami bahas hari ini dapat pemirsa semua terima, ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Sekian dari kami, mungkin saya mewakili tim Asran. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.